Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat kamus yang berbahagia, eh, mbak-mbak, juga ibu-ibu, semuanya yang dirahmati Allah. Berjumpa kembali kita pada sore hari ini dalam acara Kamus Online, kajian Muslimah Online yang digelar oleh PKS Kota Solo. Pada sore hari ini, edisi ke-71, Selasa, tanggal 25 Oktober 2022. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya dan juga karunia-Nya. Kita bisa insya Allah istiqomah begitu ya, meniti jalan di jalan-jalan yang diridhoinya begitu nggih. Salawat dan salam semoga tercurah atas kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sobat kamus dimanapun berada, baik di rumah maupun sedang di perjalanan atau mungkin ada yang masih di kantor, gitu ya. Sore ini kita edisi spesial gitu ya. Spesialnya kenapa? Karena hostnya host pocokan begitu ya. Tidak seperti biasa begitu. Ada saya Ifah Noha, insya Allah akan membersamai sobat kamu semuanya. Recording in progress. 60 menit ke depan gitu ya. Sampai dengan jam 5 nanti dalam acara Kamus Online kali ini. Baik, Sobat Kamus yang berbahagia, pada sore hari ini saya sudah ditemani oleh salah seorang narasumber yang istimewa juga. Kenapa tadi saya bilang istimewa? Karena narasumbernya juga istimewa. Temanya juga pastinya tidak kalah istimewa. Nah, siapa dia? Mari kita sapa dulu. Mbak Rani Lanar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Mbak Rani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar si kecil? Alhamdulillah batuk pilek. Alhamdulillah, Masya Allah. Susum Tetap banget mengemaskan ini. ya? Tetap. Banyak temennya ini yang lagi pada pilek. Oh, iya, iya, iya. Ya, syafakillah. Syafahullah. Di siapa namanya? Azra. Ya, si kecil yang luar biasa. Baik, Mbak Rani ini pemerhati remaja begitu ya, dan juga santri TM. Nah, TM itu apa? Saya taunya TTM gitu ya. Mesra. Masya Allah, tahun berapa gitu ya ketahuan umurnya. Apa itu nanti TM Mbak Rani? TM itu talent mapping. Ya, semacam tools untuk kita menemukan bakat kita. Gitu, talent mapping ya. Bagaimana kita memetakan bakat gitu ya kalau dari istilahnya ya talent mapping. Oke, mungkin sobat kamu sudah ada yang pernah menyimak atau belajar tentang talent mapping, tapi mungkin ada juga yang belum gitu ya. Nanti kita coba explore lagi dengan Mbak Rani, kita diskusi lebih banyak. Tapi tema kita sore hari ini adalah mengeksplorasi bakat anak sejak dini, gitu ya Mbak Rani ya. Iya, betul. Ini saya panggil Mbak Rani aja nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong, kan masih muda. Masih muda gitu ya, atau Bu Rani. Iya, Mbak Rani gitu aja ya. Eksplorasi bakat anak sejak dini. Nah ini mungkin tadi ya, ada hubungannya dengan talent mapping ya. Iya, betul. Nah, monggo Mbak Rani, kita mulai dari mana ini? Apakah talent mappingnya dulu atau dari sudut pandang yang mana? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bicara tentang bakat gitu ya, apalagi anak usia dini, sebenarnya kita harus juga memahami dan selalu mengingat gitu ya bahwa anak itu setiap orang yang dikaruniai anak pasti bahagia gitu kan, rasanya masih luar biasa. Meskipun ada juga nih saudara-saudara kita yang kemudian belum dikaruniai anak pun itu rasanya luar biasa gitu kan. Dan belum ataupun sudah dikaruniai itu kan benar-benar kehendak Allah ya, siapa dan kapannya itu hanya Allah yang tahu. Cuman ketika dianugerahi, dikaruniai, bahagia yang awal-awalnya dirasakan itu sebenarnya
bisa dibilang baru satu bentuk anugerah gitu, satu bentuk anugerah bahwa anak sebagai anugerah gitu maksudnya, karena itu kayak hadiah gitu kan dari Allah. Iya, Tapi jangan lupa gitu ya bahwa kita harus mengingat juga bahwa anak itu juga sebuah amanah dari Allah gitu, nggak hanya hadiah anugerah yang kemudian dikasih aja kemudian suka-suka kita gitu ya, karena kita juga akan dimintain pertanggungjawaban gitu kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana kita mendidik membina anak kita gitu, bahkan itu sampai akhir hayat kita. Jadi jangan dilupakan bahwa anak itu juga sebuah amanah dari Allah, dan anak juga akan menjadi ujian buat setiap hamba Allah gitu, karena kadang nih ada beberapa anak yang kemudian ada beberapa orang yang kemudian kehadiran anak ini menjadi ujian gitu ya, ujian baik ini ada nih beberapa ya, karena kebutuhan. Kalau yang saya pernah alami ya, karena kebetulan saya lulusan pendidikan guru gitu ya, saya pernah PPL di satu dalam sekolah swasta gitu ya, PPL di salah satu sekolah swasta, dan itu ujian banget buat seorang orang tua itu ketika anaknya menginginkan sesuatu. Ada beberapa orang tua yang terlalu berlebihan memberikan kasih sayang, kemudian setiap apa yang diminta anaknya kasih aja gitu. Mungkin itu bisa jadi pembukaan dari awal ya, dari sejak dini maksud saya. Ada beberapa orang tua yang mau minta mobil-mobilan gitu, langsung dikasih. Tanpa ada tawar-menawar, tanpa ada harus ada diskusi segala macamnya, minta apa kasih gitu ya. Kalau dulu pernah ada meme itu ya, meme lucu gitu, kalau anak kecil waktu sejak kecil dikasih minta mobil-mobilan langsung dikasih mobil-mobilan, boleh jadi gedenya minta mobil beneran gitu kan, ada apa sih sindiran-sindiran, maksudnya tidak harus selalu dimanja gitu kan. Ketika beranjak mulai usianya makin bertambah, maka harus ada diskusinya, harus ada dipahamkan gitu ya, apalagi sebagai seorang muslim tentang manfaatnya, atau mungkin udah punya banyak mainan kemudian minta lagi, tiap hari minta lagi. Nah itu harus jadi edukasi karena bakal jadi pembiasaan gitu kan. Nah kan anak nggak kayak anak kan juga dibentuk dari pembiasaan orang tua ya. Nah ini saya bilang itu juga bisa jadi ujian gitu kan. Ada tuh waktu PPL itu, jadi anaknya sampai benar mau ke sekolah tuh karena ibunya nggak mau beliin waktu itu tahun berapa ya, rame-ramenya motor fiction. Jadi anak tuh sampai mogok hampir seminggu nggak masuk sekolah. Cuman gara-gara nggak dibeliin motor fiction. Itu waktu saya itu waktu itu lagi fiction lagi rame film apa sih, anak jalan atau apa itu ya, di sinetron malam itu ya, aku lupa judulnya. Kan motor-motor cowok ya. Itu sampai akhirnya untuk mengiyakan anaknya, ibunya akhirnya menjual sawah gitu. Dan akhirnya anaknya baru masuk. Setelah masuk pun ya sebenarnya buat gaya-gayaan aja gitu kan. Nah itu jadi orang tua pun harus bijak. I mean ketika kita tidak memberikan sesuatu pada anak kita itu bukan berarti kita nggak sayang atau bukan berarti kita pelit gitu ya. Tapi tadi bisa jadi itu ujian, dan bagaimana kita bisa membangun mental anaknya gitu ya, untuk tidak terlalu dimanja gitu ya, untuk tidak terlalu, maksudnya dia punya daya juang dan dia punya apa sih, kemampuan untuk menahan keinginan gitu ya. Nah jadi nggak harus semua yang diinginkan ada. Nah kayak gitu. Kasus-kasus kayak tadi ya yang diceritain sama Mbak Rani itu berarti apa ada pengaruh dari pendidikan orang tua sejak kapan itu? Iya, kalau soal pendidikan orang tua otomatis sejak dini ya, bahkan dari sejak 0 tahun gitu. Karena memang pembiasaan orang tua ini juga berkaitan pola asuh ya. Berkaitan pola asuh, iya betul. Jadi kayak dari awal anak lahir gitu ya, bahkan dari sejak kandungan. Kalau pernah tuh pendidikan janin waktu itu ya, Ustadz Ais gitu, pernah dari Salimah itu juga menyampaikan di YouTube sih saya belajarnya. Karena Ustadz Ais di Jawa Barat ya, itu juga beliau pernah sampaikan bagaimana bahwa pendidikan anak itu bahkan dimulai dari janin, tentang bagaimana kita mengenalkan Al-Quran, kita ajak diskusi dari sejak di janin gitu ya, diajak diajak komunikasi gitu, bahkan sampai dia terlahir gitu. Jadi kita bagaimana menyapa anaknya yang sudah lahir. Jadi bondingnya emang harus dimulai gitu, bahkan sampai anaknya tadi balita sesuai usianya lah bahasanya gitu. Dan apa ya, harus juga
kekompakan orang tua pasangan gitu ya, suami istri. Karena ngasuhnya juga harus berdua gitu ya, nggak bisa salah satu aja. Apalagi yang mungkin salah satunya bekerja atau bahkan dua-duanya bekerja. Sebenarnya nggak masalah gitu. Yang penting adalah kesulitannya, kekompakannya untuk apa sih, ambil satu pola asuh gitu. Dan kita nggak harus meniru pola asuh gaya ustadz ini, ustazah ini, atau psikolog ini, psikolog itu enggak gitu. Karena orang tua itu kan sudah dipilih Allah jadi orang tua terbaik untuk anaknya masing-masing. Kita nggak bisa milih dong orang tua kita, dan orang tua juga nggak bisa milih siapa anaknya gitu kan. Jadi sebenarnya orang tua itu sudah pasti jadi orang tua terbaik baik buat anaknya gitu. Jadi pola asuhnya mungkin bolehlah ambil ilmu sana sini gitu ya, tapi tetap ayah dan ibu ini yang kemudian meramu, yang paling klik, yang paling pas dengan anaknya, dengan keluarganya, kondisi masing-masing keluarga kan pasti beda ya. Nah itu seperti apa gitu. Itu kekhasannya masing-masing ya. Betul, kaitannya pola asuh itu ini banget gitu ya. Apa namanya? Kuat gitu ya, terikat banget. Dan anak itu kan kayak benih ya. Apa sih, anak tuh ibarat benih gitu kan. Jadi mereka punya waktu tumbuhnya masing-masing, nggak bisa disamakan. Bahkan dari satu rahim aja ya, anak satu ke anak dua itu bakal berbeda. Apalagi kalau kita suka compare ke anaknya orang, itu bakal beda banget gitu kan ya. Otomatis biasanya kenapa seorang ibu kadang suka stres ya. Saya pun kadang masih gitu loh ya. Anak saya yang masih 2,5 tahun, kadang kalau pas ada pertemuan nih sama ibu-ibu, kok anaknya udah pinter banget ini, kok yang ini belum bisa, itu kan ibu-ibu sukanya begitu ya, compare gitu loh, komparasi. Oh nih anaknya mungkin kurang ini, kurang itu gitu ya, kok berat badannya kurang. Nah sukanya kayak gitu ya gitu. Nah makanya kita memang harus siap gitu ya, dengar omong-omongan sana ya terima aja gitu kan, mana yang positif diambil, yang sekiranya nggak membangun, nggak bikin kita apa namanya semangat gitu ya, ya ditampung dulu aja, itu nggak harus semuanya kemudian diterima dan ditelan mentah-mentah bahasa gitu. Jadi memang waktu tumbuh mereka tuh masing-masing, dan apa ya, Unik kita harus gitu ya. bersabar, betul, masing-masing punya keunikan dan kita harus bersabar membersamainya gitu ya. Dan tadi jangan terlalu banyak mengcompare, jadi biar kita bisa fokus sama anak kita. Ibarat benih itu kan, kalau benih tanaman, mungkin Mbak Ifah ini nih yang suka berkebun ya, di rumah banyak kebunnya. Itu kan dari benih, apa namanya, masing-masing tanaman pasti beda dong gitu kan ya. Terus kemudian cara merawatnya, ada tuh bunga yang harus kena matahari gitu kan. Ada tumbuhan yang malah nggak boleh nih kena banyak cahaya, bukan sinar atau panasnya matahari, tapi tetap harus kena sinar. Ada yang begitu ya gitu. Karena saya pernah saya nggak, jarang banget berhasil menanam bunga gitu ya, karena ternyata banyak yang kurang cahaya matahari gitu. Tumbuh daunnya tapi nggak ada bunganya sama sekali gitu ya. Itu nah, itu kan beda-beda tuh gitu kan, dari tumbuhnya sampai berbunganya, bahkan sampai berbuah, apa namanya, kebutuhan cahaya mataharinya sendiri-sendiri, kebutuhan air untuk disiram kan juga sendiri-sendiri ya. Ada yang doyan air banget, ada tuh tanaman hias di rumah saya itu yang memang nggak terlalu butuh banyak air gitu ya. Kalau kebanyakan air malah busuk gitu kan, ada juga kan. Kemudian yang bagaimana kita mengantisipasi hama, bagaimana kemudian kita apa sih, ngecek ya kesuburan tanahnya, kurang tanah enggak, atau mungkin tanahnya ternyata kurang subur, kurang harus tambahin apa, pupuk apa. Nah sama itu nah asam. Oh Mbak Ipa mungkin tahu banget ya. Itu jadi sama, anak kita pun juga seperti benih ya, benih tumbuhan yang memang harus kita semai, harus kita pupuk dengan beragam apa namanya ya, kasih sayang ya. Iya, kasih sayang otomatis. Kemudian apa namanya, harus kita siram dengan beragam ilmu, beragam pengalaman gitu ya. Dan banyak hal lainnya, dan antisipasi juga ya dari hama-hama tantangan kehidupan gitu ya. Tapi jangan kemudian disterilkan, itu aja sih. Jadi kalau anak tuh lebih ke bangun imunitasnya. Jadi ditunjukkan tantangannya ini, memang kondisi buruknya ini itu kita apa, kondisikan dia mampu, bukan kemudian mensterilkan. Kalau mensterilkan kan otomatis jangan ini nanti begini begitu gitu kan.
anaknya biar terlalu higienis lah ya. Jadi kurang begitu bisa apa ya? Kayak contoh nih ya, ada beberapa orang tua yang anaknya nggak boleh main ya, karena sekarang kan apa kejahatan Protektif gitu anak-anak ya. ya terlalu lah ya, protektif. Kejahatan anak kan nggak bisa di apa sih prediksi ya. Kadang Hmm. dari terdekat, kadang dari terjauh, kita nggak tahu. Atau mungkin berangkat sekolah atau apa itu naudzubillah mendalik. Tapi emang itu jadi fenomena yang sekarang lagi marak gitu ya. Kejahatan-kejahatan anak maupun yang kriminal maupun seksual gitu kan. Nah, itu jangan sampai membuat kita takut. Setidaknya ketika masih anak kecil di bawah umur usia dini ya kita temenin gitu kan. Nah, kalau sudah mulai gede dia bisa main sendiri, ya harus diprotek gitu ya. Misal anak perempuan, ketika ada ya anak perempuan yang mungkin cenderungnya dia tomboy gitu ya, sporty. Nah, banyak teman yang cowok nih, main sebenarnya nggak masalah ya gitu. Tapi tetap fitrah-fitrah ke apa Perempuan. seksualitasnya untuk perempuan tetap harus diberitahu gitu ya. Minimal tuh ketika kita takut soal kejahatan disampaikan ketika ketemu orang di luar, entah itu temennya, itu orang yang lebih tua, bagian mana di tubuhnya yang nggak boleh, apa yang nggak boleh dilakukan yang itu melampaui batas gitu. Jadi itu harus harus disampaikan gitu, nggak harus yang kemudian kita melarang anak kita untuk tidak pergi sama sekali. Karena nanti imunitasnya jadi lemah ketika ada satu celah kesempatan yang kita lengah, anak kita bisa keluar, itu takutnya jadi bedal gitu ya bahasanya. Bedal Bedal ya. apa ya? Jadi kalap gitu. Wah, ternyata asik ya main di luar gitu. Ternyata main sama lawan jenis itu juga biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja, nggak sengeri yang Umi, Abi, atau ayah, bunda sampaikan gitu. Nah, itu yang kemudian perlu perlu disiasati lah ya, disiasati. Gitu. Jadi bagaimana kita harus merawat benih yang Allah amanahkan gitu ya, berupa seorang anak gitu. Karena memang ancaman di luar sana kan banyak ya, baik tentang kebosanan gitu ya, ancaman-ancaman anak kita kalau bahasanya teman-teman di KPPA Benih itu disingkatnya BLAST gitu ya, BLAST gitu kan, bored, kebosanan gitu ya. Bosan di rumah aja mungkin karena nggak boleh keluar juga bisa jadi, atau bosan kan sekarang full day ya Mbak Ifah ya sekolah ya, Ya, bosan kan udah. bisa jadi kan banyak gitu ya, dari pagi sampai siang, Senin sampai sore ya, sore Senin sampai Jumat. Nah ini kebosanan yang kalau kita memang orang tua yang menganut ikut sekolah akademik kan mau nggak mau ya harus mengikuti aturan itu ya, nggak masalah gitu. Cuman kebosanan ini sebagai tantangan harus kita pandai-pandai siasati gitu kan, harus bisa mengalihkan kebosanan dengan apa. Jangan sampai hanya kalau sekarang mungkin mudahnya di mayoritas orang tua masih ini ya, kasih HP mungkin. Nah, kalau kasih gadget pun juga harus ada waktunya nih gitu. Nggak cuma gadget ya. Kalau bahasa saya ke anak saya, screen time-nya gitu. Screen, saya bilang ke anak saya meskipun masih 2,5 tahun, saya bilangnya screen. Ketika udah pegang HP sekian menit, dia minta nonton YouTube-nya lewat laptop, ya saya bilang itu sama-sama screen gitu. Nanti ketika TV masih ada toleransi ya, karena TV itu kan suka ada iklan yang kita nggak bisa skip nih. Kalau YouTube kan masih bisa di skip ya. Jadi nyenuk banget, nyenuk iya apa ya? Dia hanya terdiam, terpaku nonton gitu aja. Tapi kalau di TV beda. Saya ngerasakan ya, kurang tahu mungkin kalau orang tua yang lain mungkin akan berbeda. Yang saya lihat ketika anak-anak nonton TV, anak-anak sekitar saya, ketika iklan dia akan beraktivitas dulu. Gitu. TV-nya kan mesti terjeda ya. Nggak mau Film kartunnya. ya. Iya, nggak mau nonton kemudian nonton. Tidak. Tapi kalau di YouTube kan nggak ya, sesuai durasinya. Bosen ganti, bosen ganti, tinggal geser-geser kan gitu. Nah itu yang kadang perlu berhati-hati juga. Filternya juga, nah itu kalah. Jadi pantauan dan pendampingan itu harus clear kalau gadget gitu kan. Nah itu makanya kebosanan-kebosanan ini memang harus disiasati gitu kan. Itu yang B. Kemudian L-nya lonely, gitu ya, kesepian. Kalau dibilang kesepian itu nggak melulu orang tua yang kerja full day. Kan ada ya orang tua yang dua-duanya kerja. Jadi anaknya
mungkin merasa kesepian, atau hanya ayahnya yang kerja, ibunya ada sebenarnya, tapi anaknya juga merasa kesepian. Itu juga ada. Sebenarnya bukan tentang banyaknya waktu kebersamaan ya, tapi bagaimana kualitas waktu bersama itu anak ya. berkesan, betul. Ada dulu Ustadz siapa ya, saya lupa. Asli Solo. Tapi beliau aktivitasnya luar biasa. Saya lupa. Beliau sering jadi kayak pengawal-pengawal Ustadz gitu ya. Jadi beliau sampaikan, tidak selalu seorang aktivis itu nggak bisa bonding sama anaknya. Nggak selalu anak-anaknya kemudian nggak ingin melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tuanya beraktivitas. Entah itu jadi ustadz, entah itu jadi seorang dai gitu ya. Nggak selalu. Sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana quality time bersama anak. Yang beliau contohkan waktu itu, setiap akhir pekan, beliau luang, karena setiap Senin sampai Jumat seringnya ada panggilan ya untuk mengawal ustadz gitu kan. Akhir pekan ketika luang atau di weekdays, hari-hari aktif tapi luang, beliau luang dan anaknya pulang sekolah lah gitu. Dulu zaman itu di stasiun Purwosari itu loh Mbak Iva, kan belum ada, zaman dulu banget, aku masih kecil itu, saya masih merasakan ya. Nonton, betul. Kereta lewat ya. Betul, nonton kereta, habis itu makan cilok. Apa sih cilok Nek Bian apa ya? Bakso ojek. Bakso ojek. Dan itu ternyata berkesan buat anaknya. Jadi quality time ayahnya, karena ayahnya seorang aktivis dakwah waktu itu, ternyata berkesan gitu. Dan anaknya sekarang pun melanjutkan amanah-amanah bapaknya. Dan ibunya pun begitu, punya peran tersendiri. Jadi bagaimana bagi tugasnya ayah dan ibu gitu ya, saling menggantikan peran. Kalau kata Ustazah Una, saya dulu ingatnya itu apa sih, seorang suami sama istri itu ibarat jalan kaki. Iya, sudah. Kadang ada yang di depan, ada yang belakang gitu ya, bergantian. Kalau sama-sama maju ke depan bersamaan otomatis ya bisa, tapi kan capek. Nah, kayak gitu. Jadi apa sih, harus bisa saling gitu ya untuk mengatasi kesepian ini. Saling melengkapi ya. Betul. Saling mengisi. Ada kebalikannya juga. Ibu rumah tangga di rumah aja, tapi anaknya kesepian juga. Kenapa itu ya? Karena sekarang ibu-ibu muda mungkin ya, atau ibu-ibu yang sudah sepuh pun ketika sudah candu sama gadget kan, tahu aja ya Mbak Iva ya, entah itu YouTube-an, entah itu scroll IG, atau video-video apa sih yang fun-fun gitu ya. Nah, ketika ibunya have fun sendiri gitu ya, entah itu dengan gadget, entah itu dengan pekerjaan rumah, maka bisa jadi anak merasa kesepian gitu. Jadi di rumah, sama-sama di rumah, tapi main sendiri. Apalagi kalau anak tunggal atau anak baru satu gitu ya, termasuk saya anaknya baru satu. Kadang kalau pas memang nggak bisa kerjain pekerjaan rumah karena si kecilnya kan kadang ada masa yang dia butuhnya full time sama umanya gitu ya. Itu saya biasa WA nih sama suami. Sorry nih Mbah, ada yang belum saya kerjakan ini gitu. Jadi kadang kita saling berbagi tugasnya di situ. Karena bahasanya gimana ya, momen untuk membersamai anak itu akan terasa cepat berlalu. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan kita, kemudian waktu berlalu dan anak kita sudah udah gede gitu ya, tahu-tahu udah gede dan punya betul. Kalau makin gede kan dia makin punya banyak orang ya, maksudnya jadi milik banyak orang gitu. Kayak dia sudah berorganisasi, ikut rapat gitu kan, atau dia punya teman sepermainan, jadi sebentar aku main dulu, bahkan rangomah gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Nah itu tiba-tiba akan hilang Mas. Oh iya ya, kok anak saya udah ngilang-ngilang aja gitu. Bahkan anak saya yang 2,5 tahun ini sudah sering main sendiri gitu ya, nginep di tempat budenya gitu, yang nggak bisa tidur ya abahnya, ini anak rewel enggak, nah kayak gitulah. Jadi harus bisa bekerja sama mengatasi kesepian gitu, biar anaknya bisa, ya boleh lah ya kesepian sekali 2 kali gitu kan, tapi kalau itu kemudian terus menerus dan tidak teratasi, itu akan menjadikan anak jadi nyari pelampiasan sendiri, entah itu lewat gadget. Kalau gadget kan, kalau bahasa saya ya, gadget itu sebenarnya malah kayak kita memberikan semua dunia ke anak kita, karena kalau nggak terfilter itu anak tuh jadi bisa melihat kemana-mana gitu loh.
bahkan nggak cuma yang di lingkup anak-anak aja gitu, yang bukan usianya bisa, yang di luar negeri, bahkan beberapa ponakan tuh tiba-tiba ngomong yang buruk padahal dia jarang keluar dari rumah. Tapi Ya dia ternyata dapat dari betul di dari tangannya, segitu. HP di tangannya. Betul. Jadi kayak sekarang kan banyak ya Mbak Iva backsound di YouTube tuh loh. Mm-mm. Ya itu kan yang I'm addicted to atau yang bahasa-bahasa inilah. Loh, dia tuh jarang main ke teman-temannya atau Dari mana pergi. ya? Nah, itu Duaan ternyata gimana? dapatnya betul, ternyata dapatnya dari gadget gitu kan. Perlu Iya. berhati-hati di situ. Berarti Banyak sih. ini tugas orang tua itu jangan merasa aman ketika anak itu kok nurut, diem gitu ya. Iya, Nggak kemana-mana gitu ya. Ternyata iya, di dalam rumah pun ancaman juga ada betul. gitu ya. Iya, iya. Jangan istilahnya merasa merasa aman, merasa semuanya baik-baik saja gitu. Tetap harus di apa ya namanya ya, dipantau gitu ya, Ya, dicek dan gitu ya anaknya. didampingi terutama Mbak Iva. Betul betul. Jadi ketika ada hal-hal yang negatif, kita bisa langsung kontak. Tuh tadi masnya Mm-mm. ngomongnya nggak baik nih, jangan ditiru ya. Nah kayak gitu. Kalau Mm-mm. kita ngasih taunya setelah dia menyampaikan kan mungkin apa sih yang salah? Masnya aja ngomong gitu nggak masalah. Bahkan pengikutnya banyak tuh, yang suka masnya banyak gitu kan. Anak sekarang lihatnya gitu ya, followernya banyak Pintar nih gitu. berargumen ya. Iya betul, pintar banget. Ya itu ancaman-ancaman yang memang ya secara umum mengancam gitu ya, mengancam anak, dan itu bisa dari dalam rumah maupun di luar rumah. Dari dalam rumah bisa dari gadget atau dari keluarga gitu, bahkan Mm. kalau dari keluarga juga cara bicara gitu ya, cara bicara itu juga mudah ditiru gitu kan. Itu tadi dua ya ancaman yang saya sampaikan, apa namanya, bored, kebosanan, lonely, kesepian, Mm. juga anger ya, angry ya, Mm. kemarahan anak ini juga perlu kadang jadi ancaman ya. Uh, atau mungkin kalau di usia dini yang sempat saya rasakan beberapa kali itu memang tantrum ya. Tantrum ya untuk Iya, anak-anak. tantrum. Iya, betul. Kalau kebanyakan orang, kalau tantrum di rumah mungkin lebih mudah ya. Orang tua kan ya udah dicarikan nangis gitu lah kayak gitu. Tapi kalau ujiannya adalah ketika di luar rumah, kayak di mall gitu ya. Misal anak mulai tantrum karena minta sesuatu nggak dikasih, tantrumnya di mall atau di rumah makan atau di mana itu, kalau beberapa yang saya pahami gitu ya, berkaitan dengan anger management ini, manage kemarahan ini, kalau anaknya tantrum, ya memang harus dibiarkan dulu, biar tenang dulu maksudnya ya. Asal dia tidak melakukan sesuatu yang membahayakan. Gitu. Tapi bukan kemudian, ih memalukan, malu-maluin aja di luar nangis-nangis, Itu biasanya bengok-bengok gitu gitu ya. ya. Harusnya Ibu jangan langsung begitu, diajak ngomongnya yang halus lah ya. Oke, oke, sebentar. di- Nangis dulu, boleh diselesaikan dipahami nangisnya. perasaannya gitu-gitu Betul. ya. Karena kalau mereka sedang marah itu kan juga ekspresi ya. Emosi jiwa Hmm, mereka kan. Bukan iya. berarti dia nggak boleh marah. Dia biar belajar belajar marah juga gitu. Tapi tadi kita harus tahu bagaimana watak anaknya. Kalau ini yang paling susah tuh kalau anak-anak ini Mbak, apa, komennya kuat. Ingat ya Mbak Iva tentang komen ya. Hmm, Anak-anak yang memang keinginannya kuat gitu kan. Kalau nggak diturutin, wah gitu kan. Bisa meledak luar gitu biasa ya. itu tantrumnya kalau seperti itu. Betul. Saya pernah punya, bukan pernah, saya punya ponakan yang kayak gitu soalnya Mbak Iva. Itu Hmm, kalau ngamuk luar biasa. Cuma minta dijemput aja. Nggak dijemput-jemput, itu bisa mukul lah, banting itu, ngamuk lah bahasa gitu. Kalau sama saya biasanya tak kurung dulu di kamar, tak ajak ngomong. Boleh mukul tapi bukan makhluk hidup sebenarnya itu. Tembok yang dipukul tuh, atau bantal yang dipukul gitu. Jadi kalau kata kemarin setelah terakhir salah satu psikolog itu ya, karena memang kadang dia butuh apa sih, penyaluran ya emosinya. hmm. Kalau dulu pernah disampaikan, kalau anak yang dewasa ya, karena yang ditangani itu sama psikolognya anak remaja, daripada self harm ya, yang menyakiti diri itu loh Mbak. Ada ya Self- yang menyakiti diri itu kan ada ya. Jadi dia untuk merasakan sakit gitu ya, marahnya disileti itu kan ya. Gitu. Jadi sampai seperti itu. untuk bisa, iya banyak Mbak remaja sekarang. Untuk bisa merasakan sakit,
jangan melukai diri, tapi misal coba diganti lewat itu loh, kalau cowok ninju apa tuh namanya, yang kayak bantal gitu loh. Apa enggak? Samsak. Nah, samsak, jadi tinju. Atau ada satu pasiennya yang dialihkannya lewat lari, Mbak. Gitu ya. Keselnya gitu kan. Jadi dia ngerasa pegel. Nah, itu tapi kan nggak melukai. Maksudnya berkurang lah ya, berkurang. Jadi kadang beberapa orang memang kayak butuh apa sih penyalurannya. Penyaluran emosi. Iya, nah makanya itu harus dikurangi pelan-pelan. Yang biasanya mungkin ngamuk ke orang orang lain atau orang yang dimarahin, ya itu kan kita harus kenali anak kita seperti apa kalau marah gitu. Beda lagi kalau anak yang itu tuh apa yang suka mendahulukan orang lain tuh Mbak, belief ya, Belief. atau mungkin yang suka ngalahan gitu ya, empatinya kuat itu kan jadi ya udahlah nggak usah gitu. Iya deh, enggak gitu. Dia nggak marah, tapi dia mendem, ya kan? Hati-hati juga gitu. Kebalikannya marah tadi ya, maksud saya terlalu banyak, terlalu kuat marahnya juga perlu diatasi, gitu kan? Ya tadi yang disampaikan Mbak Ifah, anaknya lempeng-lempeng aja juga perlu disiasati juga nih anaknya kenapa gitu kan? Takutnya dia nggak berani. Lebih susah kadang-kadang ya, karena Betul, dia mengungkapkan perasaannya yes, gitu. betul banget, betul banget. Jadi memang harus sewajarnya lah ya. Lempengnya ya lempeng sewajarnya, ngalahan oke fine, tapi dia harus bisa menyuarakan apa keinginannya juga gitu ya, karena takutnya jadi api dalam sekam. Itu kan lebih bahaya ya, meledaknya lebih gede gitu kan. Nah itulah controlling emosi, angernya itu memang harus disiasati gitu ya, jangan hanya dibiarkan. Ada beberapa yang biarin lah anak nakal, kadang kan labelnya kayak gitu ya, nakal, nggak bisa nurut sama orang tua. Nah itu hati-hati, apalagi kalau seorang ibu yang mengucapkan, karena kan lidahnya ampuh ya, jadi doa gitu. Jadi apa namanya, ancaman-ancaman yang selainnya juga termasuk apa namanya, stressing dan juga tired gitu ya, ke apa namanya, kelelahan. Stres sekolah juga stres bisa. Ya. Iya betul, S-nya stres, T-nya juga tired. Tekanan mungkin dari kalau yang udah PAUD ya, di TK mungkin ada temennya yang suka jailin gitu ya, atau mungkin kalau yang udah SD beban pelajaran, atau bahkan ada beberapa teman itu dia ngerasa gurunya galak, atau temennya yang suka apa sih, temennya galak gitu loh, jadi dia ngerasa dikucilkan gitu. Kalau saya dulu SD bahkan ada yang jotak, tahu nggak Mbak? Dijotak satu kelas. Itu kan juga betul, jadi stressing tersendiri dong buat seorang anak gitu ya. Nah itu perlu diajak komunikasi. Ketika gelagatnya kok berbeda, moodnya terlihat beda, raut mukanya beda. Nah ini harus diajak diskusi atau apa namanya, dipancing. Tapi jangan dipaksa kalau dia belum mau bicara. Bahkan disampaikan, oke, kalau kamu belum mau bicara nggak apa-apa. Nanti kalau udah mau bicara, bilang ya, Uma siap untuk jadi teman cerita kamu. Gitu. Jadi kita nggak maksa, tapi kita sampaikan bahwa kita terbuka jadi temennya. Gitu. Atau mungkin hanya sekedar faktor kelelahan ya, habis olahraga mungkin, atau kelelahan karena habis main playon sama temennya. Nah ini faktor-faktor kayak gini nih, ketika sampai rumah gitu ya, atau kelelahan main sama di luar rumah, kita yang harus memahami gitu ya, biar kita juga bisa mensiasati. Makanya kenapa seorang ibu itu sebagai sekolah dan guru pertama juga utama bagi seorang anak harus apa namanya, harus banyak mencari pengetahuan dan pengalaman gitu ya. Salah satunya di kamus ini ya Mbak Ifah ya. Jadi bisa banyak belajar gitu kan, bisa banyak referensi, tinggal pilih ya prasmanan ya di kamus ya, mana yang diinginkan, mana yang dibutuhkan gitu ya. Gitu. Nah, kenapa kalau orang tua belajar, seorang ibu belajar, maka kita akan bisa mensiasati dan kita bisa memahami, oh ternyata anak itu punya bakatnya masing-masing, punya fitrahnya masing-masing yang itu sudah diinstal sedemikian sempurna sama Allah gitu kan. Bakat yang kemudian diinstal Allah di diri manusia, di diri anak kita itu udah sempurna banget gitu ya. Kayak apa sih aplikasi bawaan di HP itu ya, kan dihapus nggak bisa tuh, ya kan? Iya, sudah ada. Nah, sama anak-anak kita pun punya. Nah, apa sih sebenarnya bakat? Bakat itu sifat produktif gitu ya, pola apa namanya ya,
pola pikir, pola rasa, perilaku yang itu memang sudah sudah ada dalam dirinya dan terjadi berulang-ulang gitu ya, dilakukan berulang-ulang, dan itu memang sudah bawaan dari lahirnya. Jadi memang itu anugerah gitu ya dari Allah yang kita nggak bisa menghilangkannya gitu ya, nggak bisa menghilangkannya karena memang itu sudah sifat alaminya, dan itu bisa membuat dia produktif untuk melakukan sesuatu. Nah, gimana ya untuk anak-anak kita menemukan bakatnya untuk bisa kita eksplorasi gitu. Nah, sebelumnya kita juga, orang tua juga harus paham gitu ya. Kalau hari ini kan kita cuma diskusi singkat ya, diskusi ringan ya. Kalau untuk memahami ciri bakatnya itu banyak lah ya ilmunya, nggak cuma di talent mapping, banyak sekali. Tapi kami yang di talent mapping gitu ya, kita punya minimal 4 rumus lah ya untuk bisa mengamati, mengeksplorasi bakat anak kita. Jadi coba nih, kalau bakat di talent mapping kan ada 34 ya Mbak Ifah ya. Nah, itu mungkin ringkasnya gitu ya, secara simpelnya aja, kita bisa lihat nih dari 4E-nya gitu kan, aktivitas-aktivitas yang ya betul. Jadi dia easy gitu ya. Yang pertama easy gitu ya, dia mudah gitu kan, mudah untuk melakukannya. Misal bergaul aja deh. Karena anak saya tuh contohnya, saya kasih contoh yang di sekitar saya aja yang beda ya. Anak itu ketika ketemu orang mudah untuk menyapa orang baru gitu ya, atau dia berani lah, minimal berani menyapa. Ada anak juga yang ketemu orang malah belik gitu kan. Nah, ketika anak itu dia mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, mudah menegur orang lain, itu sebenarnya juga sudah tanda-tanda tuh, bisa jadi catatan buat orang tua, bisa jadi ini bakat anak saya gitu. Tapi jangan dilabel, jangan langsung dijudge anak saya bakatnya ini. Kalau orang yang mudah menyapa, komunikasi ke orang itu kan, kalau bahasa Jawa grapya ya, bahasa Jawanya. Okay. Kalau di bahasa talent mapping ya kita bisa dibilang winning other person-nya, menyapa orang-orang barunya lebih kuat, kemudian bakat komunikasinya gitu ya, mungkin dia juga kuat, itu bisa jadi. Tapi jangan langsung dijudge, oh anak saya grafia. Belum tentu gitu ya, kita harus lihat dulu. Mungkin bisa jadi kalau contoh ya anak saya itu nggak mudah komunikasi. Ini nggak judgement ya, tapi selama eksplorasi ini kita lihat dia nggak mudah, bukan nggak bisa, tapi nggak mudah. 1 kali 2 ketemu orang, dia hanya akan diem. Ditanya sambil malu-malu nunduk gitu. Tapi kalau udah lama ketemu orang, dia baru bisa akrab. Jadi dia hanya butuh adaptasinya yang lama. Gitu. Komunikasinya bisa gitu ya. Untuk berkenalan bisa, tapi dia harus kayak apa sih? Ini orang aman nggak ya? Ini emang dia bisa support nggak ya? Nanti marah nggak ya? Nah kayak gitu tuh kayak di list banget tuh, dipikir banget nih sama anak saya. Tapi kalau udah berkali-kali ketemu, enjoy banget ya sama orang itu gitu. Ada yang sekali ketemu aja enjoy gitu ya, ditanya apa langsung jawab, bahkan ngajak cerita. Kan ada yang begitu ya. Tapi ada anak yang dipancing-pancing ya nggak cerita-cerita. Itu kan banyak juga ya Mbak Ifah ya. Nah itu bisa jadi catatan eksplorasi bakat anaknya gitu ya. Yang mudah dilakukan anaknya apa. Dan dia enjoy itu yang kedua ya, enjoy itu sampai lupa waktu. Saya pernah menyampaikan ya di sesi sebelumnya. Lupa waktu itu jadi kayak kalau dia lagi ngobrol nih, diajak orang tuanya jagong gitu ya, ketemu anak yang lain nih, dia bisa cerita main sama teman barunya sampai dia lupa waktu, jagongnya udah selesai, dia masih asik main, bahasa gitu. Karena memang mungkin di sosialnya kuat gitu ya, entah ketemu orang baru itu tadi, atau komunikasinya, atau mungkin relatornya kuat. Nah kayak gitu harus dieksplorasi lebih banyak gitu. Misal waktu jagong begini nih, responnya dia kayak gini nih. Nanti pas di agenda lain ketemu keluarga gitu ya, mungkin responnya seperti ini. Dia nggak mau bicara kalau ada orang yang kayak gini. Mungkin sama-sama cerewetnya gitu ya, dia merasa tersaingi. Nah itu bisa jadi catatan eksplorasi bakat juga tuh gitu. Mungkin dia kompetisinya kuat gitu ya. Nah itu jadi emang harus dititeni ya. Kalau emang nggak begitu rapih di administrasi gitu ya, bisa dititeni lah ya. Niteni kan orang-orang Jawa gitu ya, niteni anaknya itu
Titeni nek bocah gini itu mesti dia gini. Nah, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah excellent gitu ya. Dia hasilnya luar biasa gitu ya, bagus, dan banyak orang yang kemudian merasa, oh ya nih anaknya anu ya berapa ya gitu. Jadi ada apa sih pengakuan juga dari orang gitu. Ah betul, oh, pinter omong ya di Azreki ya, atau oh pinter ini ya, pinter nyanyi atau pinter apa. Nah itu ada pengakuan juga dari orang. Kemudian earn itu dia produktif ya, maksudnya nggak harus berbayar. Yang terakhir earn gitu ya, produktif, worth it gitu lah ya, bukan hanya berbayar secara keuangan gitu ya, tapi ada manfaatnya, ada kemudian pengakuan dari orang juga, kemudian ada dia merasa puas gitu ya, that's me, jadi ini gue banget gitu kan, kita bisa ngamatin di situ. Kalau ketika sudah besar kayak kita bisa melihat nih, kalau dulu saya karena saya bakat komunikasinya kuat ya, jadi dulu saya sering masuk di tim training. Jadi diajak teman untuk ngisi outbound atau ngisi acara-acara indoor gitu. Karena memang bakat ngomongnya yang kuat gitu, bakat komunikasinya kuat. Nah, kayak gitu. Jadi itu bisa jadi berbayar dong, jadi bisa jadi pekerjaan kan Mbak Ifah ya gitu ya. Yeah. Jadi speaker atau jadi moderator, jadi MC gitu ya. Public speaking kan banyak ya. Tinggal kita mau ambil yang mana. Voice over itu juga bisa kan. Juga bakatnya lebih ke ngomong ya gitu. Lagi melejit banget nih profesi voice over ya, lagi rame digaungkan di anak remaja. Itu jadi tembemburinnya. Jangka panjangnya itu di situ gitu ya. Ketika anak dia makin memahami, oh ternyata dia ini ya eksplorasi kita ya, ternyata anaknya pintar ngomong nih, atau pintar nyanyi nih. Nah kita tinggal kasih ragam-ragam kegiatan gitu ya, ragam aktivitasnya yang bisa kira-kira benar nggak ya ini bakat dia. Coba kasih aktivitas begini. Oh, bener bakat dia, tapi kalau ketemu orang dia ngerasa tersaingi banget nih. Oh, mungkin kompetisinya kuat. Nah, itu bisa jadi catatan. Tapi kalau ada nih beberapa yang kompetisinya kuat ya. Ada orang yang sama-sama suka ngomong, dia enjoy aja gitu ya, nggak merasa tersaingi, itu juga bisa. Jadi apa sih kalau memang bisa disiplin mencatat itu akan lebih baik. Kalau yang di apa namanya sama-sama santri Abah tuh ada Bu Septi Penny ya, yang dengan buku pandu 45-nya ya. Jadi kalau ragam kegiatan ini nggak selalu apa sih ya, nggak selalu harus aktivitas. Maksudnya aktivitas tuh kan kalau bakat itu sifat produktif ya, sifat produktif anak yang memang itu sudah alami ada di dalam dirinya secara berulang-ulang gitu kan. Bisa kalau saya biasa ini kan ke anak saya Azra itu kayak pas lagi main sama temennya atau kakaknya lah yang di rumah, ada yang rebutan gitu ya, itu akan kelihatan. Biasanya nggak langsung saya lerai. Saya pengen lihat nih mana kuat-kuatan ya, bagaimana komennya, mana yang ngalah, itu kan bisa kelihatan sebenarnya. Itu bahkan iya, Mbak Iva pernah baca buku pandu 45 belum? Di situ tuh ada ini tabel semua bakat itu ya, 34 bakat apa yang 30 kegiatan ya, saya lupa. Indikatornya apa gitu ya. Jadi suka mengatur orang. Ada kan? Pernah lihat nggak tuh? Anak kecil aja udah pintar ngatur orang gitu ya. Kamu gitu nanti begini, aku yang itu. Gitu kan ada ya, banyak kayak gitu ya. Nah, nanti berarti mengatur orang belum. Kan ada yang nggak berhasil ya. Dia sukanya diatur kan, juga ada ya anak yang kayak gitu. Jadi nanti ada indikatornya apa sih, belum berhasil atau apa tuh banyak. Ada tinggal yang centang-centang gitu. Itu yang versinya Bu Septi Penny ya di Pandu 45. Cuman memang orang tuanya harus paham dulu tentang bakat ya. Kalau belum begitu paham tentang bakat, mungkin bisa dipelajari lebih dalam dulu gitu ya. Jadi bisa nih ngisi kolom-kolomnya gitu kan. Kalau enggak, kita yang bikin ragam kegiatan sendiri pun bisa gitu ya. Jadi apa namanya, eksplorasinya minimal tuh kayak wawasan gitu ya. Kayak wawasan means ya kita kasih wawasan dulu anaknya itu sebelum kita kasih kegiatan juga bisa. Atau kegiatannya berupa penambahan wawasan dulu, memperkaya wawasan lewat mungkin apa video-video tentang profesi bisa gitu kan, bahwa setiap apa yang kita lakukan pembiasaan dan kita minati gitu ya, itu someday bisa jadi profesinya gitu kan. Penanamannya sejak dini dengan bahasa sesuai usia sih ya, enggak ya. Kemudian kalau anak TK lah,
kamu mau jadi apa? Itu kan baru pingin-pinginan ya, gitu kan. Tapi mungkin Belum anak tahu yang realnya kayak apa. mm, Masih diimajini. Mungkin bisa ini ya kali ya, kalau untuk tur bakat ya. Mungkin maksudnya apa namanya? Bisa distilahkan seperti itu ya, tur bakat mm, atau tur profesi seperti itu. betul. Anak-anak bisa dilihatkan atau diajak ke tempat-tempat profesi tertentu, misalnya guru kah, atau dokter kah, atau apa, seperti itu kali ya. Cuman kadang kalau tur itu butuh waktu sama biaya, Mbak. Ongkos gitu ya. Kalau Itu kalau aja. iya, Mungkin sambil main atau kemana, ini iya anu loh, betul. atau Iya, eh, iya eh, bisa. ya periksa sambil mungkin pernah sakit. Betul. Nggak efektif juga sih ya kalau sakit Iya. diajar itu. Bisa sih kalau pas anaknya lagi maksudnya udah Mm, minum obat, udah lebih tenang mungkin bisa Mbak diajak diskusi itu ada bu mm, dokternya. Dokter itu yang rawat apa namanya yang apa merawat kita biar bantu sembuh itu langsung. bisa atau nanti perawatnya dan segala macam. Karena waktu Azra Opnam juga saya pernah ajak diskusi dia gitu. Karena setiap ketemu perawat dia pasti nangis. Dia Hmm, nggak bisa ketemu orang baru Mbak Iva. oh Pasti gitu. nangis dan nangisnya ngeri banget. Dipegang Bukan tangannya karena juga. disuntik gitu, enggak. Bukan ketemu orangnya aja udah nangis dia. Eh, Iya, ketemu orangnya udah nangis. Dan ditambah ini ya trauma mungkin di apa di infus lah atau apa itu kan dia makin nah, ya mungkin makin seperti kayak itu loh anak-anak kan. bisa rekam juga. Sama ketemu pasien yang lain pun juga dia kayak apa sih pasang kuda-kuda gitu loh. Enggak Nggak nyaman langsung ya berarti. nggak bisa langsung nyapa. Setelah berapa hari baru bisa. Udah, jadi Hmm, bisa sih kayak yang disampaikan Mbak Iva diajak kemana atau jalan-jalan aja Mbak Iva mudahnya iya, jalan-jalan pagi itu aja jalan, tuh ada pedagang lihat apa apa. gitu ya. Nah, kan kelihatan kan gitu Hmm, murahnya gitu Mbak yang murah yang murah. Makanya iya, kalau di kalau sekolah kan ada outing class ya Mbak Iva ya. ya kalau udah gede Nah ya. Hmm. betul atau Atau kalau mungkin kalau apa orang kalau di sekolah tertentu kan sudah ada guru tamu ya nah iya dari murid yang profesinya ini betul itu iya seperti itu kan, betul sekaligus mengenalkan ke anak-anak. Nah, iya nanti betul jadi dokter seperti ini, kalau jadi polisi seperti ini, tugasnya ngapain aja Bapak, misalnya seperti itu nah kan iya anak-anak tahu. iya betul. Itu Mm-mm. kalau udah sekolah ya. Nah, makanya Mm, kalau di masa-masa usia dini bisa dari video atau mainan sekarang banyak ya yang mainan-mainan tentang profesi kan yang mm-mm. mainan kayu itu loh. Kan ada ya. Murah juga tuh. Nah, itu mungkin bisa juga dipakai untuk bahan edukasi gitu kan. Puzzle tentang profesi juga ada itu. Jadi Mm-mm. sesuai dengan kemampuan orang tua. Nggak harus yang anak usia dini disekolahkan biar anaknya pinter, nggak melulu juga sih gitu. Kadang ada beberapa malah jadi bosan sekolah juga bisa gitu kan ya. Karena dia makin nggak tertantang pelajaran gitu-gitu aja gitu kan bisa juga ya gitu. Dan emang terbukti banyak gitu ya. Jadi mau gak sekolah gitu kan ada. Jadi tergantung kondisi anaknya. Kalau mungkin dia learnernya kuat dan bisa diajak flexible moving ya kita sendiri nggak apa-apa dan kita mampu ya maksudnya ibu di rumah aja itu ibu rumah tangga bukan ibu bekerja gitu ya kalau ibu bekerja mungkin di sekolah nggak masalah dititipkan gitu ya kan akan banyak ragam aktivitas ya Mbak Iva ya Mm-mm. fasilitasnya komplit cuman kalau saya boleh pesan untuk ibu pekerja jangan kemudian udah sekolah udah selesai gitu. Kalau bisa tuh kita tahu apa namanya nanya gitu ya ke ustazahnya kalau nggak ada rekam hari ini ngapain kita tanya hari ini ngapain aja gitu kan terus kita juga tanya ke anaknya jadi di rumah itu kayak buat bahan bondingnya gitu ke anaknya gitu ya gimana tadi sekolahnya seru nggak ngapain aja itu tetap harus kita apa sih kita ajak komunikasi gitu. Jadi kita lihatkan bahwa kita juga peduli nih dengan aktivitas dia di sekolah gitu nggak hanya selama kita kerja ya fokusnya buat pekerjaan kita aja gitu. Tapi kita juga menunjukkan ke anak kita bahwa kita juga tetap care dengan kegiatan dia selama seharian oh mungkin dia lagi males banget nih dititipin nah itu nanti gimana nih solusinya nah itu bisa dibahas gitu kan dengan suaminya atau nanti sepakatan sendiri dengan anaknya kalau udah bisa diajak sepakatan gitu ya nah itu jadi kalau ibu pekerja nggak masalah sebenarnya gitu. Cuman harus punya trik-trik untuk bonding yang quality time tadi nggak harus lama gitu tapi kita punya satu ada beberapa temen itu yang setiap pulang sekolah mesti diajak kemana dulu ngobrol dulu baru pulang gitu kalau udah sama-sama ini baru selesai sama-sama bahagia gitu ya bahasanya ya lepas Hmm, lelahnya gitu kan ya lelah sekolah lelah kerja gitu kan ya baru nanti pulang ke rumah jadi Masya Allah.
ke rumah dengan kondisi yang memang sudah bahagia gitu kan. Itu atau mungkin yang ibu rumah tangga gitu ya, ketika anaknya pulang jangan ditanya sekolah ngapain aja, ya enggak, tapi gimana perasaan hari ini gitu. Mungkin dia sekolah tapi dia marah nih sama temennya, kan bisa ya. Jadi lebih ke memanusiakan ya, kita kita ketahui dulu ekspresinya apa, gimana Perasaannya perasaannya, gimana gitu ya. dia senang enggak, apa yang bikin senang hari ini, apa yang mungkin bikin dia bete hari ini, kayak gitu. Jadi apa sih namanya, harus kita apa namanya ya, pancing gitu ya kalau anaknya nggak mau cerita. Kalau anaknya yang komunikasi kuat, otomatis nggak diminta cerita, dia biasanya cerita duluan ya Mbak Iva ya. Mama, tadi itu temanku. Wah, itu udah selesai, Gitu kita ya. tinggal mendengarkan. Enak ya anak begitu. Saya termasuk yang komunikasinya kuat ya, jadi cerewet. Iya. Gitu. Ya mungkin masing-masing anak beda-beda gitu ya, dan itu sudah ya hadiah terbaik lah, anugerah Iya, betul. terbaik dari Jadi terindah nggak bisa dari Allah disamakan, Subhanahu nggak wa bisa dibandingkan gitu ya. Nggak bisa dibeda-bedain. Dan ini juga Mbak Taala. Iva. Dibanding-bandingin. Nah, betul. Bukan ya, mongkong ini ya, orang yang dibanding-banding, disaing-saing gitu ya. Sorry banget gitu, sorry to say. Ini apa juga pemahaman ke kalau anaknya sudah lebih dari satu, barangkali juga perlu ada pemahaman ke kakaknya, adiknya. Kok kakak begini, Uma begini gitu ya. Kok kakak adik nggak begini. Nah, itu disampaikan juga bahwa kakak tuh begini, orangnya tuh begini, disampaikan. Kalau yang saya contohkan itu salah satu tangga itu ya. Ini satu ragam kegiatan juga sebenarnya. Ketika anaknya saling iri gitu ya. Ada tuh anaknya yang masih SD tuh iri sama kakaknya. Kakaknya aja tiap malam habis sholat isya tidur gitu ya. Oh, kita suruh belajar gitu kan dia, karena kakaknya anak seni rupa. Jadi anak seni lah, bukan seni rupa, anak seni pokoknya. Seni apa aku lupa. Seni. Jadi dia mesti habis sisa tidur. Habis dari masjid tidur molor molor, terus nanti baru bangun jam 11-12. Sedangkan adiknya harus belajar dulu, ini dulu, itu dulu gitu. Nggak boleh bobok kemalaman gitu kan ya. Yang anak SD kemudian protes gitu kan. Nah, ini yang saya suka di ibunya adalah kita nggak bisa lihat gitu aja kasat matanya. Kalian tahu nggak, pernah bangun jam 12 nggak? Kakak tuh bangun jam 12 ngerjain tugasnya. Gitu. Kenapa? Karena kakak itu tugasnya mencari ide seni. Dan dia nggak bisa diganggu kalau kalian masih bangun dan rame. Gitu. Jadi dipahamkan bahwa bebannya kakaknya beda dengan beban dia. Kemampuan kakaknya beda, nggak sama dengan mereka yang mungkin bisa belajar sambil rame, tapi kakaknya nggak bisa. Jadi kakaknya pilih tidur dulu, pas mereka yang lain tidur, baru dia bangun untuk belajar itu. Jadi juga bisa jadi ragam kegiatan ya untuk Mengenalkan gitu ya. mengenalkan dan memahami bakatnya si anak. Jadi eksplorasinya memang harus banyak gitu ya untuk disampaikan ke anak-anaknya, dan nggak harus yang apa sih, ragam kegiatannya nggak harus yang permainan dengan banyak mainan gitu ya, yang kita harus punya mainan ini itu gitu ya. Kita Sekarang kan nggak banyak worksheet ya Mbak Ifah ya. Kita coba lihat nih, kalau worksheetnya berupa kertas, kan ada tuh worksheet yang apa sih namanya, tinggal print print apa, tinggal dicetak sendiri ya, kan ada yang beli juga. Kalau worksheetnya tinggal yang garis-garis mencocokkan, kira-kira gimana nih responnya si anak gitu. Oh, ternyata dia boring. Tapi ketika dikasih worksheet yang puzzle, dia hektik banget nih. Nah, itu. Atau ini, contoh lainnya mungkin Lego ya. Lego. Iya, di rumah aja deh, ada anak saya sama ponakan. Kalau Azra ya, anak saya itu sama yang rancang-rancang bangun gitu nggak terlalu. Jadi sesukanya gitu. Kadang ditumpuk-tumpuk aja, kadang buat pasaran gitu ya. Tapi kalau kakaknya satunya, dia suka bikin itu dinosaurus, dibikin pesawat, dan itu bentuk, meskipun bentuknya pletot-pletot ya. Tapi ada ini kepalanya bule, ini badannya, ini kakinya, kayak gitu dia bisa memvisualisasikan jadi bentuk Legonya itu disusun gitu. Jadi kayak yang model-model rancang bangun itu ya, Lego-Lego apapun gitu. Kakaknya juga suka, tapi kakaknya harus lihat tutorialnya. Kan ada tuh ya beberapa Lego yang ada tutorialnya. Kalau yang satunya nih enggak, jadi kayak di ide dia itu apa, Imajinasinya udah betul, ya. imajinasinya apa dirancang begini. Itu juga bisa jadi ragam kegiatan ya Mbak ya. Nggak harus yang mainan mahal gitu ya, nggak harus yang Iya, mainan betul. mahal.
Bahkan ketika ini Lego ya, saya kan punya Jenga. Dulu kalau saya ngajar speaking tuh kan ada Jenga. Jenga yang balok-balok kayu tuh Mbak, disusun jadi menara. Ketika jatuh ke anak saya, maksudnya diambil anak saya atau ponakan, mesti jadi mainan kayak Lego itu. Nanti ada yang cuma bikinnya kolam ikan aja. Setiap ada Jenga dibikin kolam renang. Ada Jenga dibikin rumah yang kotak-kotak gitu aja. Tapi kalau jatuhnya jatuh lagi diterimanya sama ponakan saya yang satu ini, yang kedua ini macam-macam, jadi jembatan lah, jadi imajinasinya luar biasa dan nggak butuh tutorial gitu loh. Nah itu juga salah satu ini ya, kalau bakat ideasinya kuat gitu kan ya. Terus restorer ya, dia menyelesaikan. Ada kan beberapa yang kemudian pilih gimana sih nggak bisa, kemudian dilempar atau diberantakin. Kan ada ya ditinggal. Itu kan ada ya. Itu juga sebenarnya bisa ragam kegiatan yang bisa kita checklist nih. Oh, ternyata dia kalau menyelesaikan sesuatu itu tanggung jawabnya kuat, harus sampai selesai. Itu responsibility-nya restorannya itu bisa dijadikan bahan juga ya checklist. Kalau di Pandu 45 kan memang mainnya itu banget ya. Apa sih, ragamnya sesuai bakat banget. Tapi ada beberapa yang di Fitrah Based Education itu juga menarik. Jadi nanti kegiatannya misal apa sih yang kemarin banyak tuh di Facebook juga. Oh apa tuh Mbak yang lingkaran bentuk, belajar bentuk. Jadi anak 2 tahunan, Sazra 2,5 2 sampai 3 tahun. Dan untuk lingkaran segitiga itu kan ada ya, pakai bola gitu, puzzle bentuk itu kan ada, tinggal dimasuk-masukkan sesuai bentuknya apa enggak, itu juga bisa. Jadi anak 2 tahun gitu ya, dia kira-kira sabar enggak untuk menemukan, ini sekali 2 kali dikasih wawasan-wawasan gitu ya, ini lingkaran, ini segitiga gitu kan, dikasih tahu. Setelah mencoba kira-kira dia gimana nih responnya, mungkin fokus dulu, lama-lama bosen gitu ya, lama marah, atau mungkin dia fokus aja di situ gitu. Kita itu bukan fokus pertahanannya ya. Iya, tapi kita nggak fokus hasilnya ya. Anak harus bisa enggak ya? Bukan kemudian kita fokus anak harus bisa nemukan lingkaran, harus nemu lingkaran. Kemudian segitiga harus nemu segitiga, enggak, bukan hasilnya ya. Orientasinya nggak di hasil, tapi kita amati selama proses, responnya gimana, anaknya kemudian itu gimana gitu ya. Betul, karena kan kita lagi ngasih ragam kegiatan untuk mengeksplorasi bakat ya, bukan menjadikan anak berhasil membedakan bentuk gitu loh. Jadi soal bentuk ini hanya hanya media aja gitu, bahan aja gitu. Jadi banyak sebenarnya kegiatan di rumah. Kalau memang belum begitu bisa banyak mempelajari tentang bakat ya. Kalau Pandu 45 kan bakat banget tuh, harus dipelajari dulu ya biar kita mudah untuk checklistnya. Kalau enggak ya tadi kita bikin ala-ala kita pun bisa gitu kan. Mungkin hari ini bikin apa nih, hari ini intinya kita mau belajar tentang bentuk gitu kan. Ya udah, tentang bentuk itu paginya main puzzle gitu. Mungkin nanti sorenya kita belajar mewarnai itu ya, pakai puzzle pakai cat warna gitu kan. Itu kira-kira gimana, dia suka nggak? Itu juga bisa. Oh mungkin dia imajinasinya nyampur-nyampur warna, itu bisa gitu ya. Kalau dulu ponakan saya tuh sama-sama dikasih sapi nih, ada yang diwarnain putih hitam, ada yang biru. Ketika biru jangan disalahkan, salah, mana ada sapi warna biru, jangan gitu ya. Ditanya kenapa sapinya biru, itu Benisi sapi Dora the Explorer, ingat nggak Mbak Iva? Itu ada sapi yang warnanya biru namanya Benny. Jadi itu kan Benisi sapinya Dora. Jadi kadang anak punya imajinasinya, ada beberapa yang direkam hal detil. Memorinya ya. Iya. Kayak Azra itu, anak teman-teman ngaji saya juga sama. Lihat satu video ya, Baby John, kalau yang mungkin ibu-ibu pada tahu ya. Baby John itu yang dilihat itu aja. Videonya itu banyak banget yang baru. Dikasih yang baru nggak mau. Maunya yang es krim mah. Ternyata dia pengen es krim gitu kan. Atau yang bermain, lagi gantian bermain, itu yang dilihat itu aja gitu. Ternyata dia kayak ngafalkan lagunya Mbak Iva. Jadi pernah itu tiba-tiba waktu mandi atau waktu pakai baju, dia
nyanyikan lagunya. Oh, ternyata suruh ulang tuh karena dia penasaran menghafalkan Wah, lagunya gitu gitu. ya. Jadi betul. Jadi kadang jangan kita judgement dulu gitu. Jangan keburu-buru menjudge atau bakat anaknya sebenarnya apa sih? Nggak usah keburu-buru gitu ya. Kalau di usia dini tuh eksplorasi aja dulu gitu ya. Penguatan bondingnya orang tua, ayah, ibu, kemudian motorik-motorik halus kasarnya, imajinasinya gitu ya. Abstraknya, pengenalan Allah, Rasul, kitab itu terus aja dikasih gitu ya. Tapi belum sampai pada mewajibkan ya sholat gitu kan. Kalau sholat nanti nggak dapet ini, nggak sholat itu jangan terlalu. Takutnya dia malah jadi benci sholat gitu kan ya. Jadi uh, ayo kita sholat yuk gitu. Kalau sholat nanti, nah disampaikan hal-hal baiknya dulu gitu ya, hal menarik dan baiknya dulu. Nah seperti itu Mbak Iva. Jadi ragam aktivitas, ragam kegiatan itu perlu dieksplorasi dengan ala-ala kita bisa. Atau kalau kita bingung ala-ala kitanya seperti apa, arrange-nya bingung, nyusunnya bingung, banyak sekarang ya di Google ya, di Facebook, di IG yang sudah membuat apa grafisnya gitu ya, dan kita bisa tinggal pakai atau diramu sendiri juga bisa. Jadi intinya memberikan ragam kegiatan ini memang harus kreatif, maka ibu harus banyak belajar tadi saya sampaikan di awal biar kita terjernihkan gitu ya pikirannya gitu ya, hatinya juga tercerahkan gitu ya, dan jadi makin sabar lah ya menghadapi anak. Jadi semeleh lah bahasanya. Oh ternyata anak itu S2 apa sih keunikannya masing-masing, nggak usah dipaksakan anak harus begini begitu. Dan satu yang kalau saya sih belajar dari kita generasi pola asuh zaman dulu ya, ada beberapa yang kadang kita suruh melanjutkan mimpi orang tua yang tidak tersampai gitu kan ya. Kalau kita pernah jadi korbannya gitu ya, maka jangan sampai kita juga Jangan begitu sama diturunkan anak pada kita. anak. Betul. Jadi lu pengen jadi guru tapi nggak bisa. Kamu besok harus jadi guru ya Kamu kan? ya Jadi, yang bayarin. iya. Itu jadi itu yang harus dipahami. Tidak harus anak itu sesuai dengan keinginan kita gitu ya, atau yang idealisme banget jadi kita, karena realitanya memang anak tuh unik. Anak tuh punya fitrahnya masing-masing dan tugas kita hanya menyemai, merawat fitrahnya, bakatnya Gitu ya. dengan beragam aktivitas yang bisa uh, dieksplorasi, dan someday dia bisa menemukan dia sudah ada bocil yang menyusul. Jadi dia bisa dia bisa menemukan ketika sudah mulai 10 tahun sudah, kalau tadi kan saya sampaikan ya usia dini ya. Kalau usia dini 0 sampai 6 tahun lah atau 5 tahun itu jangan kita judgement anaknya bakatnya apa, kan begitu ya kadang ya, diikutin lomba mewarnai Bisa. gitu ya. Ini bakatnya mewarnai, bakat nggak harus gitu ya. Mewarnai itu kan kemampuannya. Gitu. Jadi apa namanya? Maaf ya. Jadi nggak harus kita simpulkan dulu. Jangan langsung dilabel. Gitu. Anak saya tuh grafiak banget, nggak harus gitu ya. Dinikmati dulu aja prosesnya. Gitu Mbak Iva. Kasih terus ragam aktivitas, kegiatan semampu kita. Sesolid kita dengan pasangannya. Ya. Kurang lebih begitu Mbak Iva. Masya Allah, tidak kerasa ya. Oh iya. Lihat jam udah 1 jam. Oh, udah 1 jaman ya. Masya Allah. Iya itu Mbak. Salah satu bakat komunikasi. Luar biasa. Kalau udah ngomongin sesuatu yang kita suka gitu ya, Masya Allah. Ini apa namanya? Ngalir aja. Saya jadi tertegun tadi ya menyimak terus gitu karena memang enak didengerin soal bakat, soal keunikan anak seperti itu ya. Dan mungkin masih ada beberapa orang tua di sana atau di antara kita begitu yang masih mengalami masalah-masalah yang tadi disebutkan oleh Mbak Rani. Kayak apa namanya, stresan gitu ya dengar anak saudaranya atau tetangganya udah bisa ini itu, atau anak temennya sesekolahnya kok gini ya, kok gitu ya, seperti itu. Ternyata memang jadi orang tua terutama ibu itu harus terus membuka diri untuk mencari wawasan baru, ilmu baru, memperluas mungkin jangkauan ini ya, apa namanya, komunitasnya seperti itu ya, supaya lebih mengenal dunia luar juga, bahwa anak itu ternyata bisa bukan dieksplorasi dalam hal ini ya, tetapi untuk
membersamai anak, merawat anak itu juga butuh ilmu, butuh pengetahuan gitu ya. Oh ternyata seperti ini dan seperti itu gitu ya. Jadi ada mungkin pengalaman dari orang tua yang lain atau istilahnya apa ilmu atau tips baru begitu ya dari ahli parenting dan sebagainya. Masya Allah luar biasa. Dan seperti tadi ya disampaikan oleh Mbak Rani tentang bagaimana sih orang tua itu harus selalu sabar untuk membersamai anak, mengobservasi, mengamati begitu ya kebiasaan-kebiasaan anak, pilihan-pilihan anak, mana dia enjoy-nya di mana yang dia betah berlama-lama atau dia nggak suka sama sekali gitu ya. Jadi keunikan karena masing-masing anak itu unik begitu ya, termasuk juga antar saudara begitu ya. Satu dengan yang lain mungkin akan berbeda dan ini mungkin akan menjadi satu tantangan juga untuk orang tua bagaimana mengkondisikan anak-anak yang berbeda ini gitu ya karena ada saling iri apa istilahnya sibling rivalry ya seperti itu juga gitu ya dan sebagainya Masya Allah ya barokah ya untuk semua orang tua mudah-mudahan menjadi satu apa namanya episode pembelajaran begitu ya karena saya yakin setiap anak akan membawa orang tuanya untuk terus belajar seperti itu. Kayak gitu aja ya Mbak Rani ya atau mungkin ada closing statement atau pesan begitu dari Mbak Rani untuk para orang tua terutama ibu. Halo Azra. Assalamualaikum. Apa ini Dia tuh? tertarik yang lain biasanya kalau sama screen. Itu siapa? Halo. Ya, cukup sih Mbak Iva. Intinya orang tua harus bersabar gitu ya, harus penuh syukur dan penuh kesabaran, kesyukuran dan kesabaran. Iya, Mbak Asita masuk TV. Ya, jadi intinya orang tua harus penuh kesyukuran dan kesabaran gitu ya untuk mengeksplorasi bakat anak terutama di usia dini gitu ya. Dan jangan terlalu terburu, ngegas gitu ya untuk menjudge, melabeli satu bakat anak kita bakat anak kita gitu. Nikmati saja prosesnya karena itu akan jadi masa-masa yang tidak terulang dan bahkan jadi sarana bonding kita sebagai orang tua. Itu aja sebentar. Jadi selamat bereksplorasi bersama Ananda gitu ya. Semoga Allah mudahkan dan bisa solid gitu ya antara orang tua, anak dan pasangan suami istri. Itu saja guys. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Rani sudah memaparkan begitu banyak ya, begitu panjang tentang bagaimana kita itu tadi lah. Ya saya ulangi lagi tambah panjang lagi. Iya. Intinya sabar, syukur dan terus belajar gitu aja kayak Ali ya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi pada Mbak Rani atas pembelajarannya pada sore hari ini, sharing pengalamannya yang luar biasa. Kita sebenarnya ingin jauh lebih panjang lagi, tapi waktu sangat membatasi kita. Baik, Sobat Kamus yang berbahagia, yang sudah menyimak pada sore hari ini, kita telah sampai pada penghujung acara, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada edisi yang akan datang, tetap di Selasa sore, begitu ya, jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Dan insya Allah nanti akan ditemani oleh narasumber yang pastinya berkompeten dan tema-tema yang menarik tentu saja. Ya. Baik, untuk mengakhiri kali ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Rani dan juga seluruh Sobat Kamus, Muslim-Muslim, mungkin ada Muslim juga ya, ada Muslimah, Mbak-mbak, juga emak-emak begitu ya, yang sudah menyimak Kamus pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi dan kita akhiri forum kita Kamus Online edisi 71 pada sore hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Mbak Rani. Kita tutup dan pamit kepada para pemirsa dengan salam bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.